akan melangkah atau berbuat apa-apa kecuali ditanya sih. Dalam kebersamaan itulah kita belajar sebetulnya, belajar dimudahkan Allah, dirahmati Allah. Ketakwaan kita kepada Allah, semangat ketakwaan kita Tidak akan melangkah atau berbuat apa-apa kecuali ditanya sih. dalam kebersamaan itulah kita belajar sebetulnya, belajar dimudahkan Allah, dirahmati Allah. Ketakwaan kita kepada Allah, semangat ketakwaan kita Tidak akan melangkah atau berbuat apa-apa kecuali ditanya sih. dalam kebersamaan itulah kita belajar sebetulnya, belajar dimudahkan Allah, dirahmati Allah. Ketakwaan kita kepada Allah, semangat ketakwaan kita Tidak akan melangkah atau berbuat apa-apa kecuali ditanya sih. dalam kebersamaan itulah kita belajar sebetulnya, belajar dimudahkan Allah, dirahmati Allah. Ketakwaan kita kepada Allah, semangat ketakwaan kita Tidak akan melangkah atau berbuat apa-apa kecuali ditanya sih. dalam kebersamaan itulah kita belajar sebetulnya, belajar dimudahkan Allah, dirahmati Allah. Ketakwaan kita kepada Allah, semangat ketakwaan kita Tidak akan melangkah atau berbuat apa-apa kecuali ditanya sih. dalam kebersamaan itulah kita belajar sebetulnya, belajar dimudahkan Allah, dirahmati Allah. Ketakwaan kita kepada Allah, semangat ketakwaan kita Tidak akan melangkah atau berbuat apa-apa kecuali ditanya sih. dalam kebersamaan itulah kita belajar sebetulnya, belajar dimudahkan Allah, dirahmati Allah. Ketakwaan kita kepada Allah, semangat ketakwaan kita Tidak akan melangkah atau berbuat apa-apa kecuali ditanya sih. dalam kebersamaan itulah kita belajar sebetulnya, belajar dimudahkan Allah, dirahmati Allah. Ketakwaan kita kepada kami persilahkan demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah
أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الحمد لله. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد. أيها المسلمون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. Hadirin jamaah yang senantiasa memberi rahmat Allah, kesempatan yang membahagiakan ini
Kita masih berada di bulan Muharram, bulan yang pertama di kalender Hijriyah 1443 Hijriyah. Moga kula panjenengan sami kita semuanya ini memperoleh rahmat Allah, semakin menguat iman Islam kita semuanya, semakin menampakkan amal soleh dalam kehidupan setiap hari sebagai bentuk perwujudan perhatian kita kepada kehidupan, bahwa sebaik orang adalah, dari kita semuanya adalah orang yang tidak pernah tinggal diam, orang yang tidak pernah hanya memikirkan dirinya sendiri, tapi diri sendiri, keluarga dan masyarakat menjadi bagian medan perjuangan, medan usaha, medan dari aneka macam amal soleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih berada di bulan Muharram. Yang paling utama adalah bagaimana perjuangan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kendati di kita, di lingkungan kita, Muharram sebagai kalender Hijriyah kadang-kadang enggak pas sesuai dengan semangat hijrah itu. Boleh jadi karena memang jauh dari tuntunan dan kita barangkali tidak memberikan sentuhan dan warna bagaimana sejatinya hakikat, bagaimana sejatinya hijrah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian merayakan, memperingati di kampung-kampung kita lihat adalah kongko, udah tutut, apalagi lek-lekan semalaman, tidak muncul sentuhan rohaniah, sentuhan Islamiyah, bahwa bagaimana perjuangan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahwa hijrah Nabi ke Madinah itu direncanakan selama 3 tahun. Jadi hijrah Nabi ke Madinah dipersiapkan selama 3 tahun. Bukan serta-merta ujuk-ujuk kemudian lari. Karena dalam kondisi dikejar oleh orang musyrik, orang yang anti dakwah Rasulullah Muhammad SAW di Makkah, tidak dipersiapkan oleh Rasulullah dengan matang, dengan baik, sebagai nantinya basic kekuatan Rasulullah Muhammad SAW. Bahwa di Makkah sudah tidak kondusif lagi. Sampai pada tahun ke-10, tahun ke-11, kezaliman terhadap dakwah Nabi semakin nampak. Begitu Kanjeng Nabi ditinggal oleh orang-orang tercinta, Abu Talib, istrinya Khadijah Al-Kubra, amul hazn. Kanjeng Nabi secara manusiawi mengalami kedukaan yang dalam kondisi itu Allah berkenan memanggil beliau untuk bisa Isra Mi'raj ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Isra Mi'raj menambahkan dan sekaligus batu ujian bagi mereka yang beriman kepada Kanjeng Nabi atau semakin memusuhi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isra Mi'raj terjadi tahun 11 Hijriah. Tahun 11 ketika Nabi menjadi rasul. Tahun 11 Nabi menemui orang yang lagi ritual tradisional. Boleh jadi bolehlah untuk mengatakan sebagai haji zaman jahiliyah. Bahwa yang namanya Makkah dengan Ka'bahnya adalah pusat spiritual tempo dulu. Dan memang tinggalan-tinggalan nabi-nabi, termasuk Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Setiap tahun diselenggarakanlah yang namanya ritual tradisional di sekitar Ka'bah. Di sekitar itu kemudian melakukan aneka macam ritual. Tidak barang tentu, tidak melenceng dari tuntunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Biarpun demikian, banyak masyarakat tidak saja Makkah yang datang, kota-kota di sekitar Makkah pun datang, termasuk orang Yasrib yang nanti diberi nama oleh Kanjeng Nabi sebagai kota Madinah. Nabi menemui mereka itu. Ketemulah 6 orang. Nabi berdakwah. Nabi menyampaikan dirinya bahwa adalah utusan Rasul Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka 6 orang ini pulang untuk bisa menyampaikan ke kampungnya bahwa ada nabi baru, ada nabi yang datang yang menuntun umat manusia untuk keselamatan dunia dan akhirawi. Tahun berikutnya, karena memang setiap tahun
Tahun berikutnya datang ke Mekah. Yang tadi 6 bertambah menjadi 12. 12 ketemu dalam suasana di luar dari ritual-ritual itu, ketemulah kepada Kanjeng Nabi, ingin ketemu kepada Kanjeng Nabi, kemudian mengatakan dan matur kepada Kanjeng Nabi untuk berbai'ah, berjanji setia, berjanji ingin mendukung dan iman kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW, sehingga disebut dengan yang namanya Bai'ah Aqabah yang pertama. Bai'ah Aqabah yang pertama adalah 12 orang dari Madinah ketemu Nabi, iman kepada Kanjeng Nabi, iman kepada Allah, tidak melakukan aneka macam kemaksiatan, tidak melakukan pembohongan, tidak berbohong, tidak berzina, tidak macam-macam yang di luar dari tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Maka 12 orang ini semakin menguat dan menjadi nantinya basic kekuatan Kanjeng Nabi di Madinah. Pulanglah 12 orang ini. Kemudian Nabi menyertai Mus'ab bin Umair untuk mengajari Quran, untuk mengajari Islam. Maka dari 12 orang itu, tahun depan kemudian menjadi 75 orang. 75 orang tahun berikutnya pergi ke Makkah untuk ketemu Nabi dan berbai'ah, berjanji setia. Disebut sebagai Aqabah yang kedua. Dalam Aqabah yang kedua ini berjanji kepada Kanjeng Nabi. 75 orang ini mengimani Allah, mengimani Kanjeng Nabi, tidak melakukan aneka macam kemaksiatan, termasuk nantinya siap untuk mendukung dakwah Nabi. Aneka macam yang dibutuhkan termasuk logistik dan macam-macam, sehingga nantinya Kanjeng Nabi pada saatnya pada tahun ke-13 Kanjeng Nabi pindah hijrah ke Madinah, sudah memperoleh tempat, memperoleh pengakuan, memperoleh masyarakat inti yang nantinya menjadi cikal bakal kemajuan sukses di Madinah selama 10 tahun. Inilah hadirin yang dimuliakan Allah, bahwa hijrah Nabi dipersiapkan selama 13 tahun begitu kuat, dan nantinya Kanjeng Nabi bersama seluruh sahabatnya dari Makkah pindah ke Madinah. Yang pindah disebut dengan Al-Muhajirun atau Al-Muhajirin. Kemudian yang menerima, yang menyokong, yang membantu, yang mengurusi hidup Nabi dan para sahabat adalah orang Al-Ansar, orang Madinah yang cinta kepada Nabi dan seluruh sahabatnya. Hadirin, inilah nilai dakwah hijrah Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kemudian sampai di Madinah selama 10 tahun tercatat dalam tarikh Islam bahwa Nabi di sana tidak tinggal diam. Nabi untuk membina umat di Madinah yang pertama adalah dengan mendirikan masjid. Masjid adalah tempat ibadah dan sekaligus tempat untuk mengatur dan membimbing umat pada zamannya. Sehingga dengan demikian masjid sebagai pusat Islam, pusat akidah, pusat pembinaan. Sehingga dengan demikian Nabi membangun masjid untuk menguatkan akidah dan keyakinan seluruh para sahabat Muhajirin dan Ansar. Boleh jadi orang bertanya, ngapain Kanjeng Nabi di Madinah langsung membangun dan mendirikan masjid, tidak membangun ekonomi, tidak membangun pasar, orang ngetek ini yang namanya perusahaan dan pabrik-pabrik, sehingga dengan demikian maka kuatlah Islam. Tidak, tapi Kanjeng Nabi yang dibangun adalah masjid sebagai pusat kekuatan dan pembinaan iman, keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang Nabi ke Madinah dan di Madinah sudah dicukupi oleh orang Ansar sementara dan didukung oleh logistiknya oleh mereka-mereka dari Al-Ansar ini. Kemudian yang kedua, strategi Kanjeng Nabi di Madinah mempersaudarakan Muhajirin dan Ansar, dikuatkan ukhuwah Islamiyah, ukhuwah imaniyah, ukhuwah Islamiyah, sehingga dengan demikian maka basic Nabi dalam berdakwah semakin kuat. Yang ketiga, Nabi membimbing mereka seiring dengan turunnya wahyu Al-Quran, umat yang berada di Madinah dan nantinya para pengikut Islam dibimbing oleh Allah, oleh Nabi untuk dikuatkan kemasyarakatannya, kekeluargaannya, ekonominya dan macam-macam. Sehingga dengan demikian Al-Quran menggambarkan semuanya, bahwa surat-surat Al-Madinah, surat Madaniyah menggambarkan pembinaan umat di bidang sosial, politik, ekonomi dan macam-macam. Yang terakhir, yang keempat,
sukses Kanjeng Nabi di Madinah dan sekaligus menjadi tonggak keberhasilan Kanjeng Nabi adalah melakukan perjanjian dengan non-muslim, dengan Yahudi yang senantiasa merongrong kewibawaan, merongrong dakwah Nabi. Sehingga dengan demikian perjanjian damai dengan Yahudi bagian terpenting meletakkan dasar-dasar politik kekuasaan yang dipimpin oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian yang bisa saya aturkan. Moga hijrah ini memberikan inspirasi kula panjenengan sami. Hijrah tidak diam, tapi hijrah terus bergerak melengkapkan dan mengungkapkan kebenaran al-haq yang dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Matur nuwun wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillah. الحمد لله الذي حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد برحمتك يا أرحم الراحمين. أيها المسلمون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Kanjeng Nabi di Madinah terus dikejar oleh orang-orang musyrik Mekah. Mestinya kalau sudah orang ini pindah ke Madinah, dibiarin. Tapi enggak, dikejar-kejar terus. 10 tahun Nabi di Madinah. Menemui 7 perang besar di samping perang-perang kecil. Sehingga dengan 10 tahun, hampir 2-3 tahun Kanjeng Nabi perang. Perang Nabi bukan mengawali. Nabi berperang hanya defensif awalnya. Dizalimi, dimusuhi, diteror sedemikian rupa. Baru Allah membolehkan berperang dan mengangkat senjata. Orientalis mengatakan bahwa Islam ditegakkan dengan pedang. Islam didakwakan dengan pedang. Enggak benar bahwa Islam ditegakkan dengan rahmatan lil alamin, kasih sayang, akhlak mulia, tampilan-tampilan yang baik. Sehingga dengan demikian Kanjeng Nabi memperoleh sambutan yang bagus. Sehingga dengan demikian sukseslah Kanjeng Nabi selama 10 tahun di Madinah. Kemudian diteruskan oleh Khulafaur Rasyidin dan pemimpin-pemimpin Islam berikutnya. Monggo sarang-sarang donga. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم إنا نسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت يا حنان يا منان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب آبائنا وأمتنا. اللهم ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين ولذكر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله
حي على السلام حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. استقيموا واعتدلوا أقيموا صفوفكم وتراصوا حاذوا بين المناكب والأقدام وسدوا الخلل. الله أكبر. بسم الله. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. نعم. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عددا ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Ketakwaan kita kepada Allah, semangat ketakwaan kita tidak akan melangkah atau berbuat apa-apa kecuali ditanya sih. Dalam kebersamaan itulah kita belajar sebetulnya, belajar. dimudahkan Allah, dirahmati Allah. Ketakwaan kita kepada Allah, semangat ketakwaan kita
tidak akan melangkah atau berbuat apa-apa kecuali ditanya si Dalam kebersamaan itulah kita belajar sebetulnya, belajar. Dimudahkan Allah, dirahmati Allah. Ketakwaan kita kepada Allah